Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya, tentang statistik. Statistik ini merupakan pertemuan yang terakhir ya. Di akhir nantinya ada latihan atau tugas ya. Dan adapun setelah kalian mengerjakan dan mengirim tugas nantinya secara online, nanti akan diadakan ulangan secara online, sama dengan tugas online. Tapi pastinya belum saya kasih tahu nanti ya, mungkin pertengahan bulan puasa atau setelah Lebaran. Oke, kita lanjutkan materi tentang statistik ini. Yang ketiga, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa nilai-nilai menyimpang dari rata-rata atau rataan. Ukuran penyebaran data terbagi 3 bagian, yaitu A. Simpangan rata-rata atau SR. Yang kedua atau bagian B adalah ragam atau S kuadrat. Sedangkan bagian C adalah simpangan baku atau S. Sekarang kita membahas bagian A, simpangan rata-rata atau SR. Simpangan deviasi atau rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum terhadap nilai rataan hitungnya. Ya. Adapun rumus yang sering digunakan adalah SR sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana FE dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Dengan penjelasannya masing-masing, X bar itu adalah nilai rataan hitung atau min. Adapun XI nilai datum ke I, N ukuran data atau banyaknya data, sedangkan FI frekuensi kelas ke I. I itu adalah bilangannya, bilangan bulat, bilangan asli dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Sekarang bagian B adalah ragam. Kalau disingkat S kuadrat. Ragam variansi adalah menjelaskan penyebaran data di sekitar rataan. Adapun rumus, rumus yang paling sering digunakan adalah S kuadrat sama dengan S 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana FE dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Dengan penjelasannya ya, sama dengan tadi ya. X bar itu apa? Nilai rataan hitung ya. XI nilai datum ke I, N ukuran data, FI frekuensi kelas ke I 1, 2, 3 sampai dengan N. Oke. Kita lanjutkan. C. Simpangan baku atau S. Simpangan baku atau X. Simpangan atau standar deviasi baku adalah menjelaskan penyebaran data di sekitar rataan. Rumus yang digunakan adalah, ini salah satu rumus ya, banyak rumusnya sebenarnya. S sama dengan S kuadrat sama dengan akar dari 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat.
ya. Sebenarnya untuk mencari simpangan baku ini simple, ya. Jika sudah mencari, ya, ragamnya, tinggal menarik akarnya. Menarik akarnya ya ketemu sudah simpangan baku. Berarti kalau mencari simpangan baku di sini harus melalui mencari ragam, ya. Mencari ragam. Jadi nantinya kalau sudah mencari nilai bakunya misalnya 4, maka ragamnya ya, ragamnya adalah 4, maka simpangan bakunya adalah pasti 2. Ya, tinggal menarik akarnya di sini. Di sini kan misalnya 4, S2 diganti dengan 4, berarti akar 4 berapa? Ya 2. Simple ya. Penjelasannya di sini adalah sama dengan tadi ya, nggak usah kita bacakan. Ya. Saya cepatkan aja. Nah, penjelasannya ini ya. Nah, untuk lebih paham tentang materi ya, ini kita membahas contoh. Contoh dan penyelesaian. Pada awal bulan April, Dinas Kesehatan Sukamiskin melakukan survei tentang kesehatan masyarakat yang telah berkeluarga. Ditinjau dari berat badannya di suatu puskesmas. Data yang diperoleh seperti tabel di samping. Nah, ini ada berat badan, ada frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya orang ya. Misalnya 41, berat badannya ini 41 sampai dengan 45, ini ada 18 orang. Ya, 46 sampai dengan 50 kilogram, ini ada 12 orang. Totalnya yang diteliti di sini oleh Puskesmas adalah 100 orang. Ya, 100 orang dari mana 100 ya, jumlahkan aja 18 sampai dengan 6. Ini jumlahkan hasilnya 100. Oke, kita selesaikan ya eksekusi soal ini dengan mencari apanya di sini? Mencari dari tabel tersebut, tentukanlah simpangan rata-rata. Yang kedua ragam, yang ketiga simpangan baku. Nah, kita mencari ketiganya ini ya dari tabel ini. Penyelesaian. 1. Simpangan rata-rata. Ya, dibuat tabelnya dulu ya. Pertama kita tambahkan satu kolom di sebelah kolom frekuensi. Di sini adalah nilai tengah atau XI. Ya, gimana rumusnya? Yang adalah batas atas ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini rumusnya ya. 41 ditambah dengan 45 dibagi 2 hasilnya 43. Ini 46 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 48. Ini 53, 51 ditambah 55 dibagi 2 hasilnya 53. Dan selanjutnya 58, 63 dan 68. Nah, langkah selanjutnya adalah menambah kolom di sebelahnya lagi ya, dengan perintahnya di sini ya, FI dikali XI. FI dikali XI. Ini FI, ini XI. 18 dikali 43. Nih. Kira hasilnya 774. 12 dikali 48. Hasilnya 576. 1484 dari mana? Ini 28 dikali 53. 22 dikali 58 hasilnya 1276. 14 dikali 63 berapa? 882. 6 dikali 68 hasilnya 408. Nah, untuk mencari sigma FIX ini adalah dengan menambahkan 774 ditambah 576 sampai 408. Kita jumlahkan hasilnya adalah 5.
Ya, 5.400. Ya. Sigma Fi kali Xi. Ya, ini tujuannya untuk mencari rata-ratanya nantinya. Atau bar X barnya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan satu kolom di sebelah kolom Fi Xi. Di sini perintahnya adalah nilai mutlak Xi dikurang X bar. Xi dikurang X bar. Ya, ini X bar, nah kelihatan X barnya ya, tanda garisnya di atas. Nah, sebelumnya kita mencari rata-ratanya dulu berapa, karena di sini X bar adalah yang diketahui berapa. Nah, X bar sama dengan ya ini sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. 5.400 dibagi 100 ya. 5.400 dibagi 100 hasilnya 54 ya. Rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Nah, sekarang kita mengisi kolom-kolom di sini dengan ya mengurangkan Xi dikurang X bar. Ya berarti berapa? 43 dikurang 54. Berapa? Ayo. Negatif 9 ya. Karena ini merupakan nilai mutlak, maka selalu yang diambil adalah positif. 48 dikurang 54. 6. 53 dikurangi 54. 1. 58 dikurangi 54. 4. 63 dikurangi 54. 9. 68 dikurangi 54, hasilnya 14. Nah, sudah. Setelah kita mencari nilai mutlak di sini, nah langkah selanjutnya menambah kolom di sebelah, ya di sebelahnya, ya dengan perintah di sini. Perintahnya adalah Fi dikali dengan nilai mutlak Xi dikurang X bar. Berarti yang mana? Kolom ini, kolom Fi dikali dengan ya kolom ini. 18 dikali 9. Ini 18 dikali 9 hasilnya adalah 162. Ya, 162 kita mencari lagi. 12 dikali 6, 12 dikali 6 hasilnya 72. 28. Ya, 28 kali 1 dan seterusnya ya. 88, 126, 84. Nah, 84. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah mencari sigmanya, sigma Fi ya nilai mutlak Xi dikurang X bar berapa? Dengan cara menjumlahkan ini. Ya, 162 ditambah 72 ditambah sampai dengan 84. Hasilnya adalah 560 ya. Nih. Berarti SR-nya di sini ya, SR-nya adalah 1/n dikali sigma ya, sigma ya. 1/n. N-nya berapa? 100. Ini 100, sedangkan sigmanya ini adalah ini ya. Total hitungannya penjumlahannya adalah 560 sigmanya ya. Berarti SR sama dengan 1/100 dikali 560. Hasilnya 5,6 ya, 5,6. Jadi simpangan rata-rata ya, rata-ratanya adalah 5,6 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan di sini ya. Jika belum mengerti ya silahkan putar ulang tentang simpangan rata-rata ya. Putar ulang ya. Pahami ya satu persatu ya. Sekarang kita melanjutkan materi dengan mencari ragamnya. Dua ragam. Ya, soalnya ini ya, berat badan, frekuensi. Dengan menambah kolom di sebelahnya sama dengan tadi ya, sama dengan simpangan rata-rata tadi. Kolomnya di sini mencari nilai tengah.
Ya, lalu saya jelaskan. Kita percepat sedikit. Sama dengan tadi ya. Ini juga sama. Ya, FI dikali XI sama dengan tadi. Ya, 18 dikali dengan 43 ya. Kita percepat sedikit aja ya. Ya, 5.400 ya. Nah, di sini perbedaannya ya. Kalau tadi nilai mutlak, kalau di sini ya kurung biasa dengan dikuadratkan. XI dikurang X bar kuadrat. Ya, cara hitungnya mencari rata-ratanya dulu ya. Rata-ratanya berapa? 54. Nah, lihat. 43 ini, 43 dikurangi 54 nih. Dikuadratkan. Hasilnya berapa? 9 dikuadratkan ya 81 ya, bukan 18 ya. Tapi 9 kuadrat adalah 9 kali 9 hasilnya 81. Kalau di sini adalah 4 6 ya. 6 kuadrat hasilnya 36. 36 ya. Dari mana? Dari 6 kuadrat. 1 ya. 53 dikurangi 54 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Ya. 16 dari mana? 58 dikurangi 54 dikuadratkan berapa? 4 kuadrat 16 ya. Kalau di sini 9 kuadrat 81. Ini ya 196. Dari mana? Ya. Dari ya 68 dikurangi 54 14. 14 dikuadratkan hasilnya 196. Nah, langkah selanjutnya adalah menambah kolom di sebelahnya ya. Dengan perintah FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Berarti yang mana? FI kolomnya yang mana ini? Kolomnya. Ya. X barnya yang mana? XI. Ya, XI dikurang X bar yang mana? Kuadrat ini. Ya, kalikan. 18 dikali 81. Hasilnya 1458. Ini hasilnya 12 dikali 36. Ya. Hasilnya adalah 436. Ini 28. 28 kali 1. 352 dari mana? Dari 22 dikali 16. Ya, 14 dikali 81. 1134. Ini 6 kali 196, 1176. Nah, sekarang kita mencari totalnya atau sigmanya ya. Sigma adalah nih. Jumlahkan 1458 ditambahkan sampai ditambah dengan 1176 hasilnya adalah 4580. Ya, ini sigmanya. Langkah selanjutnya adalah ya S ya, bukan X, S kuadrat sama dengan 1/n dikali dengan, nah ini sigma 1 I sama dengan 1 sampai dengan N ya. FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar ini. Ya. Totalnya 4580. N-nya adalah 100. 1 per 100 dikali dengan 4580. Hasilnya adalah 45,8. Jadi, ragamnya adalah 45,8 ya. Mudah-mudahan mudeng dengan penjelasan ini ya. Kalau jika ya. Kalau atau jika sama saja ya. Kurang mengerti ya diputar ulang kembali atau tanya sama yang
menguasai materi tersebut. Sekarang kita mencari bagian ketiga, simpangan baku. Simpangan baku karena ragam S kuadrat, ya, ragamnya S kuadrat sama dengan 45,8, ya sudah diketahui, ya tinggal ya. Maka simpangan bakunya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Berarti S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 45,8. Karena S kuadrat itu adalah 45,8 sudah dicari tadi ya. Sudah dicari di ragamnya ini 45,8. Tinggal menarik akarnya berapa? 6,77. Mudah kan? Untuk mencari simpangan bakunya. Nah, jadi kalau mencari simpangan baku harus ya melalui ragam. Ya, kita cari ragamnya dulu. Jadi simpangan bakunya adalah akar 45,8 atau 6,77. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan ini. Selain daripada ukuran penyebaran data yang dibahas di video di sini adalah dibahas pula tentang diagram. Ya, diagram. Ya, kita lanjutkan materi tentang diagram. Nah, ini diagram. Macam-macam diagram, yaitu ya, saya persingkat di sini. Diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Ya, sebenarnya masih banyak ya diagram ini. Ada juga poligram, ada juga histogram. Ya, tapi kita ringkas sajalah ini yang 3 saja yang dipelajari karena yang sering kita gunakan ini. Diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis sering digunakan di kalangan masyarakat ya, menggambarkan suatu data ya, tentang diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Diagram batang ya. Diagram batang atau balok adalah grafik data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran yang sesuai dengan data yang bersangkutan. Ini penjelasannya ya. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Ya, nanti kita berikan contoh ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, contoh secara simpel saja ya, bahwa ini merupakan diagram batang. Di sini saya misalkan ya, ada negara, ada 4 negara, ada Indonesia, Italia, ada Amerika, ada Inggris. Ya, di sini positif, ada yang positif, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Sedangkan ini yang hijau, batang ini, batang yang biru ya. Yang biru tua di sini adalah positif, ya. Biru muda adalah sembuh, sedangkan hijau adalah yang meninggal, yang melambangkan di sini ya. Indonesia itu ada 18, yang berapa? Ada 10. Ada 10 yang positif, yang sembuh 5, yang meninggal 2. Sedangkan di Italia ada ya, positifnya itu ada 12, sembuhnya itu ada 7, sedangkan yang meninggalnya adalah 9. Ya, dan seterusnya, Amerika dan Inggris. Ya, ini merupakan diagram batang tentang korban COVID-19. Ini penjelasannya ya. Ini biru tua positif, biru muda sembuh,
hijau meninggal. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke diagram satunya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan atau penyajian data dalam berbentuk kategori. Ya. Dinyatakan dalam persentase atau busur derajat. Bisa dilambangkan ya. Persentase atau busur derajat dalam satuan derajat. Nih. Ya, contoh kecilnya ya. Ini lingkaran dengan dibagi dengan berapa sket ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya bagian. Ada 14%, ada 30%, ada 34%, ada 20% ya. Sedangkan di sini ya, ini DKI, ini Jabar, ini Banten, ini Jateng. Penderita COVID-19. Ya. Ini contoh kecil hanya melambangkan atau menggambar diagram batang, diagram lingkaran ya, diagram lingkaran. Misalnya mempunyai banyak data, kita gambar dengan diagram lingkaran ya seperti ini. Sekarang yang C, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan. Misalnya, produksi minyak per tahun, jumlah penduduk tiap tahun, keadaan temperatur suhu badan tiap jam, dan lain-lain. Ya, ini kayaknya kalau garis secara mendetail ini. Nah, ini gambarnya ya. Misalnya di sini ada beberapa pasien ya. Pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4, pasien 5 ya. Dilihat dari ini tabelnya ya. Ini jam 20, jam 21, jam 22, jam 23, jam 24. Ini pasien 1 ya. Dari pukul atau jam 20 sampai dengan jam 24 itu diukur suhu tubuhnya 36,8, ini jam 20, 37 ya, 36, 38, 35,5 ya. Begitu pula dengan pasien 2 sampai pasien 5. Ini diagram garisnya ya. Diagram garisnya. Pasien 1 mana? Nih. 36 sini. 37. Baru 37 di mana itu? Ya, suhu badan ya. Ini menggambarkan suhu badan penderita COVID-19. Ini salah satu contoh saja tentang diagram garis ya. Supaya paham, kita beri contoh. 1 atau 2 contoh ya. Tentukan rata-rata penderita COVID-19 pada diagram batang berikut. Nih, diagram batang ya. Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta, Kukar. Nih. Ya. Saya sajikan dalam bentuk diagram batang ya, soalnya terinfeksi COVID-19. Samarinda itu ada 5, Balikpapan itu 27, Bontang itu 8, Sangatta itu ada 12, Kukar itu ada 28. Nah, yang cari adalah rata-ratanya. Berarti ada berapa di sini? Kota atau kabupaten 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti rumusnya adalah X bar. Jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti 5 tambah 27 ini tambah 8 tambah 12 tambah 28 dibagi banyaknya data atau banyaknya kota di sini.
5. 80 dibagi 5, 16. Ya, jadi rata-rata yang terinfeksi di 5 kota adalah 16 orang. Kata-katanya ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Amin semuanya ya. Paham ya? Oke. Contoh yang kedua. Tentukan prosentase PDP dari diagram lingkaran di samping. Ya, persentasenya ya. Di sini saya ya cuma satu saja yang saya cari ya, PDP. Di sini ada ODP, ada PDP, ada positif, di sini ada sembuh, ada yang meninggal. Nah, yang dicari adalah persentase ya, berapa persentase PDP ya, PDP. Itu adalah kita jawab di sini adalah berapa? PDP sama dengan jumlah PDP dibagi dengan total dikali dengan 100%. Jumlah PDP-nya berapa? Warna apa PDP? Warna hijau, berarti 20 ya. 20 dibagi dengan 105. Dari mana dapat 105? Jumlahkan semua ini. 5 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 40. Totalnya semuanya ya berapa? 105 dikali 100%. Hasilnya berapa? 19,05% ya. Mudah-mudahan matematika itu butuh namanya latihan ya, untuk lebih paham atau lebih memahami materi yang diajarkan. Banyak latihan terus ya. Pasien rumah sakit set. Nah, ini. Kalian coba cari berapa persentase yang ODP atau yang positif atau sembuh atau meninggal ya. Sama caranya yang ini ya, cari sendiri. Kalau sudah mencari ya silahkan komentar di bawah video ini, berapa persentasenya itu yang ODP, berapa persentasenya itu yang positif, berapa yang persentasenya itu yang sembuh, berapa persentasenya yang meninggal. Silahkan komen di bawah video ini atau di kolom komentar, silahkan. Oke, jadi prosentasenya di sini ya, PDP dari data tersebut adalah 19,05%. Setelah mempelajari materi tersebut, silahkan dibuka deskripsi di video ini, klik link bit.ly tersebut sebagai tugas Anda, supaya ada tugas Anda selama liburan ini ya. Selama liburan ini, jika tidak ada tugas, maka nggak ada juga nilainya di rapot. Ya, itu ya. Sanksinya kalau tidak mengerjakan tugas, nah, tidak ada nilainya di rapot. Oke, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.